Generasi diurut, kalau dari Nabi sampai ke Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Itu pun melakukan doa yang sama ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Cek Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, Quran surah ke-2 ayat 129. Ya, doanya Nabi Ibrahim plus Nabi Ismail. Nabi Ibrahim keturunan yang ke-30 kakeknya Nabi. Nabi Ismail kedua bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Ada 29 sampai 30 generasi. Nah, itu ditugaskan oleh Allah. Ayo kamu tinggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, awas hati-hati ya, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Adam. Ka'bah redaksinya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Ka'bah sudah ada. Ya kata Allah, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Yaitu Ka'bah yang terletak di Mekah. Jadi setelah Nabi Adam diutus, kemudian generasi Adam muncul Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya. Ya, dihancur bagian atasnya, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab, pondasi kalau satu disebut dengan qaidah namanya. Ya, qaidah. Kalau lebih daripada satu, misalnya 2, 3, 4, itu dijamakkan menjadi qawaid namanya. Qawaid. Ka'bah karena punya 4 sisi, maka minimal punya 4 sisi bagian pondasi. Maka pondasinya disebut dengan qawaid. Di zaman Nabi Nuh hancur bagian kembali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali pondasi itu. Maka diabadikan kisahnya di Quran surah kedua ayat 127. Ya paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat hancur zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai dengan 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Setiap generasi bisa berusia minimalnya 2000 tahun. Ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada sekitar 6 generasi. Bin Mihlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihissalam. Ya, jadi di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan kembali pondasi Ka'bah. Setelah selesai, begitu beliau ingin mengerjakan tugasnya, dipijak kemudian. Pijakan pertamanya membawa batu disebut dengan maqam namanya. Ya, jadi kalau Anda nanti umrah atau haji, ya saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji disegerakan ya insyaallah. Ya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, siapkan. Nah, ini begitu akan meninggikan pondasinya, beliau memijak pijakan pertamanya, sekarang masih diabadikan, itu disebut dengan maqam. Sampai sekarang ada di sini letaknya, kalau ini Hajar Aswad, di sini maqam Ibrahim. Tiba-tiba saat akan meninggikan pondasi ini, ya, ditinggikan kembali bangunannya, anaknya yang masih beranjak balik datang dari sisi yang ini, membawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar namanya. Kalau disusun-susun, jadi sebagian tertentu, ruang tertentu disebut dengan hijar namanya. Ya, semacam batas, benteng, hijar. Kalau sudah menjadi ruangan utuh, ruangan seperti kamar, itu hujrah namanya. Jamaknya hujurat. Maka beliau masuk lewat sisi yang sini, mengatakan pada ayahnya kalau dalam bahasa kita, Pak boleh nggak saya bantu? Bayangkan, ada orang tua sedang bekerja, anaknya merasakan bebannya. Jadi kalau satu waktu masuk ke Idul Adha, saya pernah menulis satu buku, itu di situ saya ceritakan bagaimana seorang ayah mendidik anak, sehingga ketika ayahnya nanti tumbuh bekerja, anaknya tumbuh dewasa, merasakan beban pekerjaan anak ayahnya. Ya coba deh ibu ya, kalau pulang ke rumah, ibunya nyapu, anaknya lihat, anaknya mau bantuin nggak?
Atau Anda misalnya, mohon maaf ya, coba lihat sedang nyuci mobil, kira-kira anak lihat bantuin nggak? Jangan-jangan bapak yang nyuci, anak yang pakai gitu. Pak, bannya kurang nih, kurang bersih gitu kan? Coba lihat. Ini bagaimana gitu pertanyaannya seorang Nabi Ibrahim, Pak, Bu, Nabi Ibrahim nabi, kakek moyang Anbiya, statusnya tinggi, gelarnya Khalilullah. Ini bisa mendidik anak di luar batas kesibukannya. Itu kan sibuk luar biasa, Pak. Istrinya aja 2. Bayangkan, istri 2 dirawat, 1 di Palestina, 1 di Mekah. Tugas dakwah pekerjaan ada. Nabi Ismail kan tinggalnya di Mekah. Beliau domisilinya di Palestina. Itu dalam kesibukannya berdakwah, kerja, dan sebagai nabi dan sebagai seorang suami, masih sempat menengok perkembangan anaknya di Mekah. Luar biasa, sesibuk luar biasa, itu masih bisa menyempatkan tengok anaknya. Sehingga anaknya merasakan kasih sayang bapaknya. Begitu tumbuh dia punya rasa terhadap pekerjaan ayahandanya. Saya mau tanya pada Anda, maaf ya, Nabi Ibrahim, nabi, gelarnya Khalilullah, dekat dengan Allah, bapak para nabi, status masuk surga tanpa hisab, dimuliakan oleh Allah, bekerja, berdakwah, masih sempat merawat anaknya, anak punya perhatian pada bapaknya. Anda nabi bukan, Rasul bukan. Lihat coba ya, maaf Khalilullah juga bukan gelarnya, surga belum dijamin, hisab masih menegangkan, amal berantakan, sesibuk apa Anda sampai tidak punya perhatian kepada anak? Jadi kalau anak Anda kurang punya perasaan kepada Anda saat pulang, jangan disalahkan dulu. Kalau dia belum bergegas membantu Anda saat dibutuhkan, jangan disalahkan dulu. Barangkali perhatian Anda yang kurang kepadanya. Coba istighfar dulu, barangkali ada bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang belum sampai kepadanya. Ya, kembali ke sini. Datang membawa batu, disusun di sini, jadi bagian dari Ka'bah, sampai sekarang diabadikan jadi Hijr Ismail. Dengan namanya. 27-nya sebelum sampai ke sini. Ini nanti doanya untuk Nabi Muhammad di ayat 127-nya, perhatikan doanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, kata Allah, dan pelajarilah, pahamilah, ketika Nabi Ibrahim dan putranya selesai meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini, karena Engkau pasti maha mendengar apa yang kami sampaikan, maha tahu ikhtiar kami dalam mewujudkan amalan ini. Saya mau katakan begini, yang ingin saya sampaikan, fitrah dan sunnah para nabi, itu kalau sudah beramal sekecil apapun, apalagi amalan besar, itu selalu bermohon kepada Allah untuk diterima amalannya. Maka biasakan itu, nabi aja minta, masa kita yang bukan nabi tidak meminta? Anda selesai baca Quran, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Anda selesai sholat, berdoa kepada Allah, minta terima amalan.